bisa menjaga kondusivitas. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin jaga kondusivitas. Luar biasa ini gambaran semangat dari warga Kota Medan. Bapak Ibu mohon izin 2 menit lagi kita akan memulai eksperimennya sehingga mohon bantuannya. Baik, mohon bantuannya Bapak Ibu. Nanti kami berikan sendiri untuk waktu Bapak Ibu memberikan dukungan dengan maksimal. Boleh, saya minta bantuan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Dan kami turut mengundang saudara pasangan nomor urut 2. Kami mohon kerjasamanya, kita jaga kondusivitas. Baik, kami undang untuk pasangan calon nomor urut 2, Dr. Haji Hasto Wardoyo SPOGK berpasangan dengan Wawan Harmawan SEMM. Terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 3. Kami undang untuk bergabung bersama kami Muhammad Afnan Hadi Kusuma berpasangan dengan Sigi Rarjo SH MBD. Silakan. Paslon nomor 1, 2, 3 sudah Dan hadir. paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3 untuk memberikan semangatnya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Saya persilakan terlebih dahulu paslon nomor urut 1 kepada para pendukung, boleh berdiri. Baik, silakan berikan semangat Anda untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih Bapak Ibu, silakan boleh duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan pendukung dari paslon nomor urut 2. Berdiri! Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Selanjutnya saya persilahkan kepada pendukung dari paslon nomor urut 3. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan apresiasi untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih atas semangatnya, Bapak Ibu. Menyerap tenaga kerja. Dan yang keempat adalah pemberdayaan perempuan. Ini tidak bisa kita tinggalkan untuk akhirnya menuju kota yang maju. Nah, oleh karena itu kemudian dari situ jelas bahwa kita harus memberikan layanan yang paripurna untuk semua. Dalam hal ini yang inklusi jelas harus diperhatikan, karena jangan sampai kelompok rentan itu justru menjadi beban, tapi kelompok rentan harus produktif dan kemudian akhirnya juga berkontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu stunting, kemudian juga disharmoni di dalam keluarga harus diciptakan, kemudian juga
difabilitas ini sebetulnya tidak hanya fisik saja, tetapi bagaimana intelektual difabel, intelektual, dan juga difabilitas dari sisi hal yang lain seperti mental. Karena ternyata kita ini banyak sekali yang fisiknya itu gagah, hebat itu, tetapi pikirannya agak ngeng sedikit lah ya. Jadi itu hal-hal yang mental disorder atau toxic. Kita banyak sekali toxic. Hari ini stunting turun, tapi toksiknya meningkat. Oleh karena itu hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan secara keseluruhan. Tentu tata kelola pemerintah yang bersih itu penting sekali. Saya kira wakil saya Pak Wawan bisa meneruskan. Silakan. Terima kasih Pak Wawan. Apa aja Pak yang sudah bisa? Ya, sesuai tema lah. Tema hari ini kan tema yang menyangkut masalah tata kelola kota inklusi yang mensejahterakan. Jadi ya saya persiapannya ya seputar itu, bagaimana menyiapkan warga masyarakat kota Yogyakarta bisa menjadi SDM yang unggul, tetapi no one like behind. Jadi semua tersentuh. Jadi mengarus utamakan mereka yang difabel, yang gender itu menjadi bagian yang tentu penting untuk kita diskusikan pada debat yang pertama ini. Di samping itu juga tentu kualitas keluarga itu penting sekali. Ya mudah-mudahan nanti diskusinya ya seputar itu mestinya, karena kalau saya lihat sumbernya itu ada pada keluarga. Ketika kita ada gangguan sosial dan ada katakanlah mental disorder, mental illness, itu kan sumbernya di keluarga. Jadi mestinya di samping pelayanan pada difabel yang inklusif, gender yang inklusif, mestinya juga kita inklusif itu juga untuk mereka yang mental disorder, karena difabel itu tidak hanya fisik, tapi mestinya juga secara mental dan juga secara psikososial. Oh ya, ya kalau saya sih karena ini pilkada yang ketiga ya, dari keluarga ya, memang sudah terkondisi. Jadi dulu kan waktu pertama ikut pilkada itu keluarga juga ikut stres. Tapi kalau sekarang ini keluarga mendukung dan keluarga lebih enjoy, lebih nyaman, tidak stres karena biasa. Persoalan keluarga juga dengan dari keluarga saya jadi ini silakan mungkin satu dua silakan. Lingkungan dan disabilitas terkait dengan kaitannya dengan infrastruktur, kemudian perspektif. Mungkin perspektifnya lingkungan hari ini terkait dengan inklusi dan mensejahterakan. Jadi masih pada tema tata kelola, sehingga bagaimana infrastruktur untuk mereka yang risiko tinggi. Misalkan ada lansia, di Jogja kan lansianya 16%. Bagaimana kita ini kota ini ramah lansia atau tidak? Itu infrastrukturnya mestinya ke sana harus kita pikirkan. Jadi layanan difabilitas di beberapa area publik kan harus ada. Dan juga infrastruktur yang menyangkut masalah mendukung menciptakan generasi yang unggul. Contoh, kalau kita tinggal di tempat yang kumuh, terus di sana tidak ada ruang terbuka yang untuk bermain anak-anak, dan udaranya juga tidak cukup pepohonan, itu kan sebetulnya kan kasihan anak-anak kita. Karena kalau saya bicara stunting misalkan itu kan 70% dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, kemudian juga sampah. Jadi infrastruktur untuk sampah itu menjadi satu hal yang penting kalau menurut saya, karena itu menyangkut lingkungan yang mendukung karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup. Oke, terima kasih. Hari ini juga KPU kita apresiasi selain melakukan debat di sini juga
TPS TPST. Sementara itu banyak titik-titiknya, cuman belum berjalan. Menurut saya infrastruktur nggak ada, saya udah cek satu, tapi belum optimal. Yang misalkan harusnya 60 ton per hari itu 60 ton, yang harusnya bisa 3 shift baru 2 shift, misal seperti itu. Kemudian yang untuk pembakaran sampah ini kan punya 2 unit besar, itu kan juga belum jalan. Nah, kalau menurut saya tata kelola manajemen sampah ini infrastruktur yang sudah ada ini harus dijalankan. Baru yang kedua menambah outlet TKA-nya. Kita tahu bahwa di Bintan kita diberikan tempat juga untuk menjadi pengelola sampah di sana. Itu kan juga belum optimal. Nah, kemudian kita menyiapkan di Kulon Progo. Di Kulon Progo pun ada 2 skenario. Skenario pertama pakai listrik, skenario kedua pakai ada jilidan yang nanti membuat sebuah sebetulnya sih teknis yang menurut saya tata kelola ada yang hanya masih perbedaan harga, mintanya 490 tapi ya harganya 480 kayak gitu kan teknis banget, dan itu menurut saya harus bisa selesai. Biasa, boleh kita Pada sesi pertama ini yang akan menjadi pembuka debat pada malam hari ini, ketiga paslon akan mendapatkan giliran masing-masing untuk menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja. Masing-masing paslon akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka selama 4 menit. Dimulai ketika paslon mulai berbicara. Sudah jelas paslon nomor 1, 2, dan 3. Dan untuk sesi pertama, luar biasa, ini gambaran semangat dari warga kota